Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hotim Dolan Vlog. Di channel ini, kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif yang bisa menggugah hati dan menambah wawasan kita tentang kehidupan dan spiritualitas. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah luar biasa yang penuh makna, tentang seorang pendeta Rusia yang awalnya heran melihat banyak orang masuk Islam, namun akhirnya justru menemukan cahaya hidayah dalam agama yang selama ini ia ragukan. Yuk, simak kisah selengkapnya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan kisah luar biasa ini. Sebuah kisah yang akan menggugah hati, tentang seorang pendeta Rusia yang pada awalnya begitu heran melihat banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, namun akhirnya justru dirinya sendiri yang menemukan kebenaran dalam agama yang selama ini ia ragukan. Di sebuah kota di Rusia, hiduplah seorang pendeta bernama Alexei Ivanovich. Ia telah mengabdikan hidupnya untuk gereja selama lebih dari 20 tahun. Ia adalah sosok yang dihormati, pemimpin rohani bagi jemaatnya, serta seorang teolog yang tekun dalam mempelajari ajaran agama. Sejak muda, Alexei telah dididik dalam tradisi Kristen Ortodoks. Baginya, Islam hanyalah agama lain yang tak perlu ia pedulikan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia mulai memperhatikan sesuatu yang membuatnya terheran-heran. Ia melihat banyak orang, termasuk beberapa jemaat gerejanya, yang tiba-tiba memeluk Islam. Fenomena ini membuatnya gelisah. Mengapa mereka meninggalkan agama mereka dan memilih Islam? Apa yang begitu istimewa dari agama ini sehingga mampu menarik begitu banyak orang? Sebagai seorang teolog, ia merasa terpanggil untuk memahami fenomena ini. Awalnya, ia berniat membuktikan bahwa Islam hanyalah agama yang salah dan penuh kekeliruan. Namun, niat itu justru menjadi awal dari perjalanan spiritual yang luar biasa. Dengan penuh rasa ingin tahu, Alexei mulai membaca Al-Quran dan buku-buku tentang Islam. Ia terkejut dengan isi Al-Quran yang ternyata tidak seperti yang ia duga sebelumnya. Ia menemukan banyak ayat yang berbicara tentang kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Ia juga membaca tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang penuh dengan kesabaran, ketulusan, dan kejujuran. Ketika ia membaca surah Al-Ikhlas, katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas 1:4. Ia merasa ada kebenaran yang begitu dalam ayat tersebut. Konsep tauhid dalam Islam begitu murni dan jelas, tidak ada perantara antara manusia dan Tuhan, hanya Allah yang satu dan tidak beranak maupun diperanakan. Hal ini bertentangan dengan keyakinannya selama ini. Tidak puas hanya dengan membaca, Alexei mulai berdiskusi dengan para ulama dan muslim setempat. Ia menghadiri ceramah-ceramah Islam secara diam-diam. Ia ingin memahami lebih dalam, bukan sekadar dari sudut pandang akademis, tetapi juga dari sudut pandang spiritual. Suatu hari, Alexei menghadiri diskusi antara seorang ulama muslim dan seorang pendeta Kristen. Perdebatan itu berlangsung dengan penuh keilmuan, dan setiap argumen yang diberikan ulama muslim terasa begitu kuat dan berdasarkan dalil yang jelas. Pendeta yang berdebat dengannya terlihat kesulitan menjawab beberapa pertanyaan mendasar tentang konsep ketuhanan dalam Kristen. Setelah diskusi itu, Alexei merasa pikirannya semakin terbuka. Ia tidak bisa lagi mengabaikan apa yang telah ia pelajari. Ia pun memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, sholat. Ia mencoba meniru gerakan sholat yang ia lihat dari umat Islam. Ketika ia bersujud, ada ketenangan yang luar biasa di dalam hatinya. Ia merasakan kedekatan dengan Tuhan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dari hari ke hari, ia semakin sering melakukan sholat dan membaca Al-Quran. Hatinya semakin mantap bahwa Islam bukanlah agama yang salah, melainkan jalan yang benar menuju Tuhan. Setelah melalui pergulatan batin yang panjang,
Akhirnya Alexei memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada suatu malam yang sunyi, ditemani seorang imam dan beberapa saksi, ia mengikrarkan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Air mata mengalir di pipinya. Perasaan lega dan bahagia menyelimuti hatinya. Ia merasa seperti seorang bayi yang baru dilahirkan kembali, terbebas dari kebimbangan yang selama ini menghantuinya. Keputusan ini tentu tidak mudah bagi Alexei. Kabar tentang keislamannya segera menyebar. Gereja yang pernah ia pimpin menolak kehadirannya. Keluarganya pun merasa kecewa dan marah. Beberapa sahabatnya menjauh. Namun, ia tetap teguh dalam pendiriannya. Baginya, kebenaran lebih penting daripada kenyamanan hidup. Ia mulai menjalani hidup baru sebagai seorang Muslim. Ia mempelajari Islam lebih dalam, memperbaiki ibadahnya, dan mulai berdakwah kepada orang-orang di sekitarnya. Awalnya, ia menghadapi banyak tantangan. Namun, dengan kesabaran dan keteguhan hati, ia berhasil menunjukkan bahwa keislamannya bukanlah sekadar emosi sesaat, melainkan hasil dari pencarian panjang akan kebenaran. Kisah Alexei menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tidak sedikit yang mulai tertarik untuk mempelajari Islam setelah mendengar kisah perjalanannya. Ia pun aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan terus berbagi pengalaman hidupnya. Suatu hari, seorang mantan jemaat gerejanya datang dan berkata, "Aku dulu bingung mengapa banyak orang masuk Islam, tetapi setelah melihatmu, aku sadar bahwa Islam memang agama yang benar." Kata-kata itu membuat Alexei semakin yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian, kisah ini mengajarkan kita bahwa hidayah bisa datang dari jalan yang tidak terduga. Terkadang, seseorang yang awalnya menentang Islam justru menjadi Muslim yang lebih taat daripada mereka yang lahir dalam Islam. Hidayah adalah milik Allah, dan Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus mencari kebenaran dan memperkuat iman kita. Amin.